Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi ini agak copy paste dulu pantunnya ya. Orang Medan mengucap horas, suaranya merdu terlihat jelas. Tetap semangat bekerja keras agar cinta Pak Surya bisa balas. Baik. Terlalu kuat ya, kecilin ya. Oke. Jadi ini ada saya terima satu makalah, kan seperti itu. Jadi makalah ini disusun oleh Ibu Juniana Bintang, admin sales, lulus masa training. Jadi saya lihat dan saya baca sangat bagus, artinya memahami pekerjaan. Beri tepuk tangan buat Ibu Juniana Bintang. Jadi kemungkinan untuk grade C ke atas kita akan buat seperti ini, disusun makalahnya kan seperti itu. Jadi kita kan mau lebih baik ke depan. Oke. Jadi seperti kata Mutiara tadi, waktu adalah sumber daya. Jadi saya akan berikan waktu jadwal diskusi harian. Artinya apa problem saya atur jadwalnya. 9.15, 10.30 habis briefing. Kemudian disambung lagi habis sholat asar. Artinya seperti ini, yang terutama supervisor baru ataupun yang masa training, misalnya ada masalah, problem, kan seperti itu. Kalau memang ragu mengatasinya, tinggalkan dulu. Kecuali memang harus itu diputuskan detik itu juga. Paham ya? Yang diputuskan. Jadi kalau memang ragu, tinggalkan, nanti sekalian tanya, catat dulu. Supaya tertibnya ini, kalau hari-hari begitu, pas saya mikir PC ngeblank gitu. Sepakat ya? Jadi nanti akan diumumkan kan seperti itu. Saya akan umumkan langsung nanti. Disinilah kalian kesempatan untuk bertanya ya. Oke, fokus. Jadi hasil proses stock option sementara sangat buruk. Kerugian ratusan juta. Oke, itu tak ada masalah karena sistem. Jadi ke depan kan gitu. Berarti kita cari indikator masalahnya. Indikator masalah utamanya, satu, ketelitian keluar barang, kedua, ketelitian grouping barcode, ketiga, ketelitian tempel barcode. Cuman ini indikator masalahnya. Oke, solusi untuk mendirikan itu, satu, ketelitian keluar barang, artinya peran scanner, kasir, dan admin sales. Satu, didirikan departemen baru, staf kasir yang dipimpin oleh satu orang supervisor. Artinya sebenarnya admin sales itu bisa dikatakan kasir, kan seperti itu. Mungkin penamaannya aja, jadi nanti kita gabung, nanti satu departemen baru ditanggung jawabi oleh satu orang supervisor. Kedua, pengerjaan jangan buru-buru. Misal sales mendesak, sabar. Kalau memang sales mau ganti ini kerugian, boleh, kita lagi atur. Jadi kesalahan bukan di keluarnya, di mencari barangnya. Benar? Bukan di scannernya, mencari barangnya. Jadi tiga, tambah satu orang staf scanner untuk recek ulang, jadi 5 nanti di divisi HP1 ini. 2 kasir, 3 scanner. Jadi 2 kasir ini nanti akan diatur, bisa admin sales semua. Jadi ngasir bisa, sales bisa. Itu lagi kita atur kandidatnya. 4, staf yang akan dipilih di 5 vital itu dipilih memiliki skill ketelitian. Jelas ya? Oke.
Indikator kedua, ketelitian dalam penempelan grouping barcode. Pertama, staf gudang yang akan melakukan grouping barcode harus memiliki skill ketelitian. Harus tuh. Itu nanti akan kita pilih. Kedua, penempatan penempelan harus di tempat yang tepat dan safety. Artinya, kalau lakbannya ini bukan berarti buang-buang lakban, bukan. Nah, itu lebih nanti tanggung jawab di kepala gudangnya. Tiga, bagian penjualan jangan buru-buru. Setelah selesai baru boleh lakukan penjualan. Jadi ke depan tidak ada lagi klaim jual tuh sales, tidak ada. Kita akan atur operasionalnya. Karena terlalu riskan dia selisih stoknya. Oke, ketelitian dalam penempelan barcode ke fisik produk. Pertama, masing-masing supervisor bertanggung jawab untuk perhatikan kinerja timnya. Kedua, sebelum menempel barcode, staf baca terlebih dahulu, kemudian sesuaikan dengan fisik barang. Ketiga, jarak karyawan saat penempelan barcode jangan terlalu dekat agar tidak terjadi salah tempel barcode. Itu yang perlu supervisor perhatikan nanti. Nah, nanti akan gambarkan gitu. 4, sebelum didisplay ataupun terjual, supervisor cross check kembali apakah prosedur kerja sudah dijalankan dengan benar. Kalau belum benar, jangan dulu keluarkan barang tersebut. Oke, jadi jangan sia-sia memperbaiki yang ini. Inilah prosedurnya. Oke, ini yang enak. Staf yang terpilih teliti dan sudah teruji akan mendapatkan tunjangan skill senilai 300.000 per bulan. Jadi oke, tepuk tangan dulu. Nah, jangan tepuk tangan dulu. Yang junior dan senior boleh pindah, senior kemari, junior kemari. Biar enak saya lihat wajahnya. Yang merasa senior ke sini. Ini khusus staf. Kira-kira siapa yang merasa teliti? Bukan ditunjuk, siapa yang merasa dirinya teliti? Tidak ada yang berani maju. Siapa yang merasa dirinya teliti? Yang merasa cuman 1 orang, 2 orang. Oke, 2 orang ya. Oke, nanti saya catat, akan saya uji nanti. Yakin ya, teliti ya? Oke. Kalau kerja cuman buat cari uang, kenapa ada yang tetap semangat walau capek? Karena kerja itu bukan cuma soal gaji. Kerja itu tentang ngebangun mimpi, tentang buktiin ke dunia dan ke diri sendiri. Kalau kita layak buat hidup yang lebih besar, setiap keringat, setiap usaha, itu investasi buat masa depan yang kita mau. Jangan cuma kerja buat bertahan, kerjalah buat upgrade diri. Oke, tepuk tangan untuk buat saya. Itu tak ada pesan video, itu merenung saja. Pertanyaannya, apa budaya kerja Abang Putrajaya? Budaya, oke? Budaya kerja Abang Putrajaya: 1. Profesional, 2. Berkualitas, 3. Berinovasi yang berkelanjutan. Sudah saja Pak. 3, ada nambah 2 lagi. Oke, ada 1 lagi. Boleh Ibu SO? 1 lagi. Bapak HRD, 1 lagi. Inovasi yang berkelanjutan. Oke. Profesional. Oke. Udah bisa saya lihat itu. Oke. Pertanyaannya, mengapa budaya kerja penting untuk dipahami dan apa tujuannya? Boleh ke Bapak Ginting. Mengapa budaya kerja penting untuk kita pahami? Kalau menurut pandangan saya, 1, supaya kita tahu nih kemana arah tujuan perusahaannya. Apa yang bakal kita lakukan untuk ke pelanggan, apa yang kita lakukan ke perusahaan. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Ginting. Oke, boleh? Ibu Ninta, boleh? Mengapa budaya kerja penting untuk dipahami? Karena yang pertama, supaya memahami apa tujuan dan capai untuk bekerja. Tujuan untuk bekerja. Iya. Luar biasa.
Boleh Ibu ini? Mengapa budaya kerja penting untuk dipahami? Apa tujuannya? Mengapa budaya kerja penting untuk dipahami? Salah satunya untuk membuat lingkungan kerja yang positif. Terus untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Siap. Yang ketiganya untuk memberikan kenyamanan, ketelitian dalam cek. Habis Mim ya? Kita hidup. Oke, habis baterai ya. Untuk menciptakan kenyamanan, mencapai tujuan di dalam bekerja. Oke, luar biasa. Boleh Bu SO? Karena pertanyaan agak sulit, nggak mungkin ke staf ya. Karyawan memahami pola kerja yang ada di suatu perusahaan sehingga mudah beradaptasi dan tujuannya utama agar visi dan misi tercapai. Oke, luar biasa. Biasa habis Bu SO jangan sana. Bapak HRD yang terhormat yang sering ngetik-ngetik. Oh ya harus dong. Budaya berarti agar kita tahu di mana tempat kita berada, habit atau kebiasaan yang dibangun di tempat kita berada, supaya seiring sekata dalam program dan aksi nyatanya. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Ke Ibu Nisha dulu sekali. Ya kan mengeluarkan pendapat boleh-boleh aja. Apa kira-kira? Mungkin sama halnya dengan rekan-rekan semua untuk mencapai tujuan perusahaan. Oke, luar biasa. Apa itu? Pikir dia yang mau ini ya? Oh tidak. Kok lama kali? Kasihkan Bu bintang dulu sekali. Mengapa budaya kerja penting untuk dipahami dan apa tujuannya? Yang pertama itu untuk menentukan apa tujuan dari perusahaan membuat budaya kerja itu, yaitu membangun lingkungan positif agar karyawan bisa nyaman dalam bekerja. Yang kedua, dapat mengevaluasi diri terus-menerus. Yang ketiga, dapat memberikan karyawan untuk dapat bersaing secara lebih disiplin dan lebih baik lagi ke depannya. Luar biasa. Ibu Rega, pikirnya nggak kebagian. Oh ya jelas, grade C yang kita incar ini. Grade berapa? C ya? Apa budaya kerja penting untuk dipahami dan apa tujuannya? Tujuannya biar karyawan itu satu tujuan dengan perusahaan, Pak. Oke, luar biasa. Udah jelas itu bagian Bapak itu. Apa pentingnya? Apa pentingnya? Sepertinya udah terjawab semua, Pak. Saya tambahkan aja ya. Oke. Mungkin tujuannya semua karyawan mematuhi aturan perusahaan supaya target yang diberikan oleh perusahaan bisa kita capai bersama, Pak. Luar biasa. Oke, boleh Bapak Heru dulu. Di ujung dia nggak nampak saya kan? Apa pentingnya budaya kerja untuk dipahami? Sebagai parameter untuk semua staf dan karyawan yang ada di sini untuk mengukur apakah sudah mampu dan sudah bisa dalam ini, Pak. Berjoget dalam apa ini? Dalam bersama-sama memperjuangkan apa yang sudah ditargetkan dan juga sudah menjadi visi misi perusahaan. Luar biasa. Pak Yusuf terakhir. Mungkin tujuannya singkat saja, Pak. Oke. Perusahaan maju, karyawan sejahtera. Oke, kita saksikan bersama-sama, semua fokus. Kenalan karakter budaya kerja sangat penting karena menentukan bagaimana karyawan berperilaku, berinteraksi, dan mencapai tujuan bersama. Budaya kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas, motivasi, kepuasan kerja, dan loyalitas karyawan. Sebaliknya, budaya kerja yang buruk dapat menyebabkan masalah seperti stres dan konflik. Oke, tadi pengertiannya sudah paham kan? Budaya kerja itu penting, sangat penting supaya tidak terjadi stres dan konflik. Tujuan budaya kerja adalah meningkatkan produktivitas dan kinerja,
membangun lingkungan kerja yang positif, membangun komunikasi yang terbuka dan transparansi, meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan, mendorong inovasi, memperkuat kerjasama tim, membentuk identitas perusahaan, mengurangi stres dan konflik. Kenapa saya bikin stres dan konflik di terakhir? Itu yang sering terjadi. Oke. Pengertian meningkatkan produktivitas kerja, budaya kerja yang positif, mendorong karyawan untuk bekerja lebih efisien dan efektif karena mereka merasa dihargai, didukung, dan memiliki motivasi yang tinggi. Membangun lingkungan kerja yang positif salah satu program utama kita. Budaya kerja yang baik menciptakan suasana kerja yang nyaman, menyenangkan, dan kondusif sehingga karyawan merasa betah dan bahagia bekerja. Kalau ini terbangun, semua bahagia, bukan satu orang. Membangun komunikasi yang terbuka dan transparan. Budaya kerja yang baik mendorong komunikasi yang terbuka, jujur, dan transparan di antara semua level karyawan. Jadi, bawahan tidak merasa canggung, atasan juga mengayomi. Transparan. Itu tujuan 5 budaya kita. Oke. Sorry. Meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Apabila terjadi budaya yang baik, karyawan yang merasa dihargai dan didukung akan cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka dan lebih loyal terhadap perusahaan. Mendorong inovasi. Budaya kerja yang positif menciptakan lingkungan yang mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan berinovasi. Kalau sudah positif pasti terjadi. Buat kerja sama tim, bukan kerja sama yuk kerja, bukan kayak gitu, ada caranya. Budaya kerja yang baik mendorong kolaborasi dan kerja sama tim yang efektif. Sehingga datang satu pertanyaan, kan ada penjelasan dong. Oke. Apa tujuannya? Mengenal gaya, karakter, dan gaya pemimpin kita dalam bekerja. Boleh ke Ibu SO dulu. Dia paling jago tuh mengenal karakter kok. Coba. Tujuannya ialah 1 untuk memudahkan berkomunikasi. Oke. 2 agar saran dan pendapat kita diterima.